hanya dalam rentang waktu 5 tahun. Sejak MBS menjabat sebagai putra mahkota, budaya serta tradisi Arab Saudi yang dulunya kental dengan sistem pemerintahan Islami secara drastis berubah layaknya negara-negara liberal. Kini Arab Saudi kembali menjadi sorotan umat muslim seluruh dunia. Bagaimana tidak, selama ini kita mengetahui jika Arab Saudi sangat menentang perayaan memperingati hari kelahiran Rasulullah. Akan tetapi, beberapa hari yang lalu di bulan Oktober 2022, negara yang menjadi ikon umat Islam ternyata merayakan peringatan Halloween. Lantas, apakah kejadian tersebut semakin menandakan jika negara Arab akan kembali di kondisi jahiliyah? Sudah berabad-abad lamanya, semenanjung Arab telah memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan agama Islam. Negara yang di dalamnya terdapat 2 kota suci adalah bukti jejak kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Pasalnya, Rasulullah SAW yang diutus Allah ke daratan Arab telah menyatukan penduduk Arab dengan membuat pemerintahan agama Islam yang sangat dikagumi seantero bumi. Tak berhenti sampai di situ. Meski beliau wafat di tahun 632 Masehi, para sahabat Rasulullah SAW beserta keturunannya tak pernah mengenal kata lelah. Mereka terus-menerus memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke belahan dunia lainnya. Bahkan, penyebaran agama Islam yang begitu cepat menyentuh pelosok-pelosok bumi tak bisa ditiru oleh ajaran manapun. Hal tersebut bisa kalian lihat melalui buku-buku sejarah agama Islam yang hanya dalam hitungan dekade saja kekuasaan Islam telah berdiri di wilayah Asia, Afrika, hingga Eropa. Sebenarnya, kerajaan Arab Saudi yang berdiri sekarang ini memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari perebutan wilayah hingga perebutan kekuasaan menjadi faktor terbentuknya sebuah kerajaan. Tepatnya pada tanggal 23 September 1932, setelah berhasil menaklukkan wilayah Hijaz, Najd, Hassa, dan Qatif, Abdul Aziz bin Saud kemudian menamai negara tersebut dengan Kerajaan Arab Saudi, di mana pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab diambil sebagai rujukannya, bahasa Arab sebagai bahasa nasional, dan Al-Quran sebagai konstitusinya. Sayangnya, setelah beberapa kali berganti sosok pemimpin, dari Muhammad bin Saud hingga Raja Salman, sedikit demi sedikit, Arab Saudi seakan keluar dari sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh pendahulu-pendahulunya. Apalagi setelah pengangkatan Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota di tahun 2017, kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi selalu memicu pro dan kontra. Pasalnya, MBS pernah menggemparkan penduduk Arab dengan menyebut bahwa di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi bukanlah negara Wahabi. Padahal, jika menelisik sejarah sebelum terbentuknya sistem kerajaan di negara tersebut, Muhammad bin Saud sebagai pencetus negara Arab sudah menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembimbing spiritualnya, dan tentu saja ia telah memberikan banyak kontribusi dalam membangun ideologi negara Saudi. Apalagi, paham Abdul Wahab tak hanya mengajak penduduk Arab untuk kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, tetapi telah lama diadopsi dalam sistem politik Arab Saudi. Namun tanpa ucapan terima kasih, MBS malah menyangkal jika negaranya menganut Wahabisme. Parahnya, MBS pernah memerintahkan penangkapan terhadap 2 ulama yang dianggap menganut paham Wahabi bernama Syekh Abdullah Basfar dan Syekh Saud Al-Funaisan. Padahal, 2 ulama tersebut merupakan guru besar di Universitas King Abdul Aziz dan Universitas Riyadh. Namun yang paling memilukan, wafatnya seorang ulama terkemuka bernama Syekh Sulaiman Dawish setelah ditangkap pada tahun 2016 karena disiksa saat berada di dalam penjara. Memang, sudah tak bisa dipungkiri, kebijakan-kebijakan MBS saat ini tak lagi menggambarkan Arab Saudi yang selama ini dikenal oleh seluruh umat Islam. Negara yang di dalamnya terdapat Mekah sebagai tanah kelahiran Rasulullah dan Madinah sebagai tempat tinggal favorit Rasulullah tak menjadi tolak ukur MBS untuk memperhatikan kebijakan yang ia keluarkan. Pendapat barusan bisa kalian nilai sendiri dengan melihat salah satu kebijakan MBS yang membolehkan turis-turis asing mengenakan pakaian bikini di kawasan King Abdullah City yang begitu megah. Padahal hanya berjarak 158 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari kawasan tersebut terdapat Ka'bah, tempat ibadah pertama umat Islam yang sangat disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran jika kondisi itu kerap dihubung-hubungkan oleh sebagian umat Muslim sebagai tanda-tanda kiamat yang disandarkan pada salah satu sabda Rasulullah SAW. Dan bila engkau menyaksikan mereka yang dulunya berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,
Siapakah penggembala, orang yang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dan miskin itu? Rasulullah menjawab, orang Arab. Hadis riwayat Muslim. Namun yang paling tak masuk akal, di balik aturan-aturan baru MBS yang katanya mendobrak paham konservatif yaitu paham Wahabi, negara tersebut masih saja melarang perayaan memperingati Maulid Rasulullah SAW. Dan ironisnya, baru-baru ini jagat maya dibuat gempar dengan tersebarnya foto-foto perayaan Halloween di Arab Saudi. Lihat saja foto ini, dan ini. Potret tersebut tentu membuat umat Islam, khususnya masyarakat Muslim Indonesia yang sudah menjadikan perayaan Maulid sebagai tradisi dan ajang untuk mencari pahala, merasakan kekecewaan yang cukup dalam. Pasalnya, jika kita membandingkan manfaat dari dua perayaan tersebut, tentu Maulid lebih bermanfaat daripada Halloween. Belum lagi Halloween adalah perayaan tradisional tahunan di negara barat yang berasal dari doktrin penyembah berhala di Eropa dan melibatkan roh-roh orang mati, serta ritual penyembahan setan. Dilansir dari laman Obat Islam berjudul Is Halloween Allowed in Islam, mantan Presiden Society Islam di Amerika Utara bernama Dr. Muzammil Siddiqui mengatakan Halloween adalah tahun baru penyembah setan. Bagi umat muslim, perayaan seperti ini berdosa dan haram karena melibatkan setan yang dipercaya makhluk paling jahat dan dapat menjerumuskan kesyirikan serta kekafiran, dan umat muslim tak pantas melakukan perayaan semacam itu. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan setiap hambanya untuk tidak sekali-kali memuja dan mengikuti langkah-langkah setan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikutinya, sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar." Al-Quran Surah An-Nur ayat 21. Mirisnya, perayaan yang dijuluki sebagai Scary Weekend oleh pemerintah Arab Saudi itu justru sebagian besar dimeriahkan oleh penduduk lokal, seperti dilansir dari laman Arab News. Seorang peserta festival memberi pernyataan bahwa ini adalah perayaan besar, jujur, dan ada semangat kegembiraan. Terkait halal dan haramnya saya tak tahu. Kami merayakan ini untuk bersenang-senang tanpa ada maksud lain, sebab kami tak percaya pada apapun terkait Halloween. Pernyataan tersebut tentu menyimpan tanda tanya besar, sebab seorang penduduk yang tinggal di negara muslim terbesar tak tahu tentang haram atau tidaknya merayakan tradisi penyembah setan. Entah apa yang merasuki sang putra mahkota sehingga melegalkan perayaan Halloween, tapi melarang perayaan Maulid Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi syarat akan makna, sebab sudah kita ketahui jika dulunya agama Islam merupakan agama yang tidak diketahui dan tidak memiliki pengikut kecuali hanya sedikit. Kemudian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW mulai tersebar dan dianut banyak orang melebihi agama-agama lain. Akan tetapi di akhir zaman, penganut ajaran Islam akan kembali menjadi minoritas seperti awal kemunculannya. Saat waktu itu tiba, Islam tidak diterapkan sesuai dengan yang telah disyariatkan, melainkan hanya segelintir saja, dan beruntunglah orang yang masuk dalam segelintir itu. Dari peristiwa yang terjadi di Arab Saudi, sudah sangat membuktikan jika Islam bukan ada di kota atau di tempat-tempat yang disakralkan, namun Islam yang sebenarnya berada dalam hati setiap umat muslim. Sahabat beriman, bagaimana tanggapan kalian dengan perayaan Halloween di Arab Saudi? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.